Hai semua, selamat datang di channel kami, Truvia Versa. Kita semua pasti udah nggak asing dong ya dengan istilah shopping. Nah, kalau kalian lagi shopping, pernah nggak sih kalian cari tahu barang yang kalian beli itu resmi atau ilegal? Mungkin tanpa disadari, kita pernah juga loh beli barang-barang yang ilegal atau tidak resmi. Loh, emang barang yang ilegal itu yang kayak gimana sih? Terus, kira-kira ada konsekuensinya nggak ya kalau kita membeli barang ilegal? Oke, yuk kita bahas dan pelajari bareng-bareng. Tapi sebelumnya, jangan lupa ya buat like dan subscribe channel kami. Dukung channel kami menjadi channel edukatif terbaik di Indonesia. Tahu nggak? Ternyata perdagangan barang ilegal itu sudah diatur dalam hukum Indonesia. Beberapa substansi peraturannya antara lain adalah mengenai keberadaan black market atau pasar gelap, kemudian mengenai legalitas jual beli barang ilegal, serta mengenai boleh tidaknya kita membeli barang ilegal. Sebenarnya masih banyak lagi sih aspek peraturan mengenai barang ilegal, tapi kita batasi aja ya pembahasannya pada 3 topik yang udah disebutkan tadi. Pertama, tentang keberadaan black market atau pasar gelap. Menurut putusan Mahkamah Agung nomor 527K/PDT/2006, pasar gelap atau black market adalah istilah yang digunakan untuk menyebut perdagangan yang tidak resmi. Nah, perdagangan itu dianggap tidak resmi apabila dilakukan dengan melanggar hukum dan atau dilakukan melalui jalur yang tidak resmi. Langsung kita kasih contohnya aja ya. Jadi, contoh perdagangan tidak resmi itu seperti perdagangan barang hasil curian, hasil penyelundupan, atau perdagangan suatu barang yang tidak dilengkapi perizinan untuk dapat diperdagangkan. Kedua, tentang jual beli barang ilegal. Tentu kita masih ingat ya, kalau jual beli itu merupakan salah satu bentuk perjanjian, namanya perjanjian jual beli. Nah, karena merupakan suatu perjanjian, maka jual beli itu wajib memenuhi 4 syarat sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1320 KUH Perdata. 4 syarat itu diantaranya adalah adanya kesepakatan, cakap hukum mengenai objek tertentu, dan kausa yang halal. Nah, sekarang kita garis bawahi syarat yang keempat. Ini poin pentingnya teman-teman, karena jual beli barang ilegal itu permasalahannya berada pada tidak terpenuhinya syarat yang keempat, yaitu kausa yang halal. Loh, kok bisa? Supaya kita paham, lebih baik kita ketahui dulu yuk apa maksud kausa yang halal. Jadi, kausa yang halal adalah suatu perjanjian yang isi atau objeknya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Terus, apa hubungannya sama hukum jual beli barang ilegal? Jadi, perumpamaannya seperti ini teman-teman. Misalnya, kita membeli barang dari hasil curian. Maka perjanjian jual beli kita itu akan dianggap batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada sama sekali karena objeknya tidak memenuhi kausa yang halal, yakni bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di mana pencurian, penyelundupan, dan perdagangan benda tanpa izin itu merupakan perbuatan yang dilarang. Ketiga, boleh nggak sih kita sebagai konsumen membeli barang ilegal? Jawabannya sih kalau kita tahu barang itu ilegal, jelas nggak boleh dong teman-teman. Terus pertanyaannya, kalau kita nggak tahu bagaimana? Nah, kalau kita nggak tahu, itu sih beda lagi. Karena kalau kita nggak tahu, maka kita sebagai konsumen akan dilindungi dari itikat buruk penjual melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tapi sebaliknya, kalau kita sebagai konsumen mengetahui barang-barang yang akan kita beli merupakan barang ilegal, maka kita akan diancam dengan pidana dan dianggap sebagai penadah loh. Ancamannya pun gak main-main.
Karena ancaman untuk penada sendiri menurut pasal 480 KUH Pidana akan diancam dengan 4 tahun penjara dan denda sebanyak-banyaknya Rp900. Eits, ini bukan 900 perak ya teman-teman. Jadi Rp900 di sini nanti disesuaikan dengan kurs sekarang. Nah, teman-teman, udah paham belum dengan pembahasan kita kali ini? Semoga memberi pemahaman baru dan bermanfaat ya buat teman-teman. Kalau ada yang belum paham, silahkan komen di kolom komentar. Dan ingat, sebagai warga negara yang baik, belilah produk-produk yang resmi. Sampai di sini dulu ya belajar kita kali ini. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Jadi sampai jumpa di video kami selanjutnya. See you!